Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa sekalian, hari ini kita akan bersama-sama melakukan kuliah untuk tatap muka secara online, di mana nanti kita akan membahas tentang definisi, fungsi, dan tujuan manajemen keuangan. Teman-teman sekalian, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dari apa yang kita laksanakan nantinya dapat berjalan lancar dan nantinya kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, ini adalah pertemuan kedua, di mana pertemuan pertama saya sudah menyampaikan terkait kontrak perkuliahan mata kuliah kita. Saya perlu menjelaskan kembali bahwa kalian nantinya tetap wajib absen di e-learning dan saya berikan kesempatan untuk waktu sekitar 2 kali 24 jam. Saya belum tahu pasti hasil absensi e-learning itu nanti seperti apa, tapi yang jelas kalian bisa mengakses e-learning dan melakukan absensi paling tidak ada cukup waktu. Bisa siang hari nanti, sore, ataupun malam hari nanti. Oke, hari ini kita membahas tentang definisi, fungsi, dan tujuan manajemen keuangan. Teman-teman sekalian, kalau kita berbicara mengenai manajemen keuangan, kita tidak bisa lepas dengan yang namanya manajemen. Ada yang mengatakan bahwa manajemen itu, ada yang mengatakan pertama kali dilakukan oleh Nabi Musa ketika dia dikejar-kejar oleh tentaranya Raja Fir'aun dan dia mengalami kesulitan karena harus menghitung setiap kali setelah berhenti dari perjalanannya dan harus menghitung jumlah kaumnya. Jadi waktunya habis hanya untuk mengecek setiap jumlah dari kaumnya. Akhirnya Nabi Musa pun membagi menjadi beberapa kelompok dan setiap masing-masing kelompok ada salah satu orang yang bertanggung jawab. Dan itu ternyata mampu untuk menjadikan perjalanan itu menjadi lebih efisien. Nah, berbicara tentang manajemen itu dalam bahasa yang sederhana disebut sebagai sebuah pengaturan, mengatur, mengelola, dan lain sebagainya. Kalau kita ngomongin masalah manajemen keuangan, artinya yang dikelola adalah keuangan. Ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan. Oke. Selanjutnya, definisi dari manajemen keuangan adalah segala kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh pendanaan modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana, serta mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Ada beberapa kata yang perlu saya garis tebali, ya, yang perlu saya kasih warna. Ini menjadi kata-kata kunci tentang manajemen keuangan, di mana manajemen keuangan itu fokus pada beberapa hal. Pertama, bagaimana memperoleh pendanaan. Entah itu bisa utang, entah itu dengan melakukan pendanaan yang bersumber dari keuangan sendiri atau dari yang lain. Serta kalau sudah mendapatkan dana, bagaimana dia menggunakan dan mengalokasikan dana itu. Ibaratnya kalau kita punya modal 1 juta, apakah semua uang 1 juta itu kita belikan untuk biaya bahan baku, atau perlu sebagian digunakan untuk membeli sarana prasarana. Itu adalah cara mengalokasikan. Selanjutnya, mengelola aset. Ketika dana sudah didapatkan dan sudah dialokasikan, maka yang ketiga adalah mengelola aset. Mengelola aset ini menjadi sangat penting sekali karena pada akhirnya nanti setelah kita mampu memperoleh dan menggunakan serta mengalokasikan, maka kita akan juga dapat mencapai tujuan dari perusahaan. Oke, berikutnya adalah tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai yang dimiliki perusahaan atau memberikan nilai tambah terhadap aset yang dimiliki oleh pemegang saham. Teman-teman, ada kata kunci nilai tambah di situ.
Artinya apa? Artinya tidak serta-merta jumlah uangnya bertambah banyak, tetapi nilainya itu yang paling bertambah. Saya sering di tengah-tengah kita itu mendapati bahwa ada yang mengatakan konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan, kegiatan makan, kegiatan menghabiskan suatu barang. Kalau kalau makanan mungkin masih bisa dimakan, tapi kalau batu, mobil nggak mungkin itu dihabiskan. Lah, konsumsi itu pada dasarnya adalah mengurangi nilai guna. Jadi nilainya yang berkurang. Demikian pula dengan produksi. Produksi tidak serta-merta kegiatan menghasilkan. Tidak harus berubah dari barang yang belum ada jadi barang yang baru gitu, atau merubah barang jadi merubah bahan baku menjadi bahan setengah jadi, dan mengubah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Bukan seperti itu saja. Tetapi produksi adalah kegiatan menambah nilai guna. Ibarat sebuah contoh, ketika ibu kita itu membeli sebuah kacang goreng di pasar, kemudian di rumah ibu kita itu mengemasnya, dikemas kecil-kecil kemudian dijual. Itu pada dasarnya adalah menambah nilai guna. Artinya kita berhak, ketika nilai guna itu bertambah, maka kita akan berhak untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kita boleh menjual dengan harga yang lebih tinggi karena nilai gunanya bertambah tanpa perlu menambah rasa, merubah kacang goreng itu untuk dirubah jadi makanan yang lain, enggak. Ya, itu adalah kegiatan menambah nilai guna. Demikian dengan tujuan manajemen keuangan untuk memaksimalkan nilai yang dimiliki perusahaan atau memberikan nilai tambah terhadap aset yang dimiliki oleh pemegang saham. Oke. Berikutnya adalah ruang lingkup manajemen keuangan, teman-teman. Ada 3 hal yang menjadi bagian dari ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama adalah pendanaan, yang kedua adalah investasi, dan yang ketiga adalah pengelolaan aset. Sama dengan pengertian manajemen keuangan di awal tadi di definisi, bahwa pendanaan ini menjadi penting ketika kita harus menentukan dari mana sumber pendanaan perusahaan dan bagaimana kita menginvestasikannya. Artinya itu pengelolaan dan pengalokasian, dan selanjutnya adalah pengelolaan asetnya. Kita kelola seperti apa gitu. Selanjutnya yakni keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan ini ada kaitannya dengan misalnya terkait kebijakan manajemen dalam pencarian dana perusahaan. Misalnya menerbitkan sejumlah obligasi dan kebijakan utang jangka pendek dan jangka panjang perusahaan yang bersumber dari internal maupun eksternal perusahaan. Mungkin kita sudah sering mengenal yang namanya obligasi. Pertanyaannya sekarang, obligasi itu apa gitu? Ya, di benak mungkin di salah satu kalian yang saat ini sudah kuliah ya, yang sedang kuliah sudah mengerti apa itu obligasi. Saya perlu menekankan kepada kalian, obligasi itu sebenarnya adalah surat utang. Jadi nama lainnya utang itu sebenarnya ya obligasi itu. Cuma persoalannya obligasi itu tidak serta-merta setiap utang disebut obligasi. Jadi obligasi itu adalah bentuk pengakuan atas hak piutang seseorang terhadap perusahaan tertentu atau surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap seseorang itu. Jadi menimbulkan hak dan kewajiban di situ. Jadi pembeli obligasi itu berhak mendapatkan keuntungan atas obligasi, dan perusahaan yang menerbitkan obligasi itu berhak mendapatkan pinjaman keuangan. Akibatnya apa? Karena dia mendapatkan pinjaman, otomatis dia harus mengembalikan pokok dan bunga dari obligasi tersebut. Pertanyaannya, apakah setiap perusahaan itu bisa mengeluarkan obligasi? Apakah tidak sebaiknya perusahaan itu menerbitkan saham saja daripada menerbitkan obligasi? Ya, kalau kita ngomongin saham dan obligasi, pertanyaannya, apakah kita sudah paham apa perbedaan obligasi dan perbedaan saham? Ya. Di pertemuan berikutnya, saya ingin kalian nantinya bisa mengklasifikasi apa itu perbedaan dari saham dan apa perbedaan
perbedaan saham dan obligasi. Jadi dari sisi hak dan kewajibannya, dari sisi tenggat waktunya, dari sisi risikonya, itu apa saja. Nanti silakan, ini jadi tugas mandiri. Jadi pertemuan ketiga nanti kalian wajib untuk membuat catatan resume terkait perbedaan obligasi dan saham. Oke. Selanjutnya keputusan investasi. Kebijakan penanaman modal perusahaan kepada aktiva tetap atau fixed asset seperti gedung, tanah, dan peralatan atau mesin maupun aktiva finansial berupa surat-surat berharga misalnya saham dan obligasi atau aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Ya. Selanjutnya kebijakan pengelolaan aset. Ya. Jadi kalau tadi pengalokasian, sekarang pengelolaan asetnya. Kebijakan pengelolaan aset yang dimiliki secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi lagi-lagi kita harus memastikan bahwa aset ini bisa kita kelola dengan baik. Tujuannya satu, untuk mencapai tujuan perusahaan. Di fungsi manajemen keuangan, ini hampir sama kalau kita mengenal yang namanya organisasi ya. Ya, pertama adalah planning, budgeting, dan controlling. Planning adalah perencanaan keuangan, meliti perencanaan arus kas dan rugi laba. Ada budgeting atau anggaran, perencanaan penerimaan dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki, serta controlling atau pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Auditing atau pemeriksaan keuangan melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Reporting atau pelaporan keuangan, penyediaan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan. Auditing dan reporting ini menjadi sangat-sangat penting sekali teman-teman. Karena apa? Karena pada dasarnya ketika perusahaan itu sudah go public, reporting ini menjadi acuan bagi para pemegang saham dan para stakeholder yang ingin melakukan investasi kepada perusahaan tersebut, dan dia harus memastikan bahwa kondisi perusahaan itu dalam keadaan baik dan sehat, serta dalam kurun waktu jangka panjang ke depan mampu bertahan dan mampu memberikan keuntungan bagi para pelaku investor. Ini menjadi penting sekali. Selanjutnya, analisa rasio keuangan. Teman-teman, beberapa analisa rasio keuangan ini hanya sifatnya saya sampaikan secara kulit luar saja, jadi tidak sampai mendalam. Yakni analisa rasio keuangan, alat analisis yang sering digunakan untuk mengetahui kondisi dan prestasi keuangan perusahaan. Tolak ukurnya biasanya dengan membandingkan kenaikan atau penurunan prestasi antara dua laporan posisi keuangan pada dua periode waktu tertentu. Jadi membandingkan, ada kata kunci membandingkan kenaikan atau penurunan. Untuk menganalisis keadaan rasio keuangan, tolak ukurnya itu kita harus melihat apa? Melihat kinerja laporan keuangan. Laporan keuangan harus kita bandingkan. Saya ambil contoh kayak gini. Ketika kita mengatakan bahwa si A itu cantik, otomatis karena sebenarnya ada pembandingnya, si B yang kurang cantik dibandingkan dengan si A. Nah, kalau perusahaan itu kita bandingkan, perbandingnya adalah periode saat ini dengan periode sebelumnya. Jadi kalau periode saat ini perusahaan mengalami keuntungan 100 juta seumpama, di periode sebelumnya keuntungan perusahaan itu hanya senilai 50 juta, artinya apa? Perusahaan mengalami kenaikan dari keuntungan. Jadi ada perkembangan bahwa kita bisa mengatakan bahwa periode saat ini lebih baik daripada periode sebelumnya dan seterusnya ya.
Analisis rasio keuangan yang pertama adalah liquidity ratio, nilai rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban finansial dalam jangka pendek. Jadi likuiditas rasio, jadi mencakup kewajiban finansial dalam perusahaan perbankan, itu kita mungkin akan mengenal tingkat likuiditas perbankan gitu. Bank A, kalau kita seumpama kita menaruh uang kita, entah itu deposito, entah itu tabungan biasa, anggap aja kita nabung di sebuah bank A misalnya. Kalau kita naruh uang kita di bank itu, bukankah kita juga berhak untuk mengambil sewaktu-waktu? Padahal bank itu juga punya kewajiban untuk menyalurkan dana yang disimpan oleh masyarakat, termasuk uang kita itu dalam bentuk kredit ke masyarakat, ke orang-orang yang membutuhkan modal. Nah, likuiditas itu letaknya di mana? Likuiditas itu letaknya bank itu harus mampu memberikan jaminan bahwa orang yang menaruh uangnya di bank dalam kurun waktu tertentu itu, dia berhak untuk mengambil uangnya kembali dalam waktu-waktu tertentu. Jadi kalau kita anggapnya misalnya naruh uang 100 juta saat ini. Nah, besok siang kita ambil, ternyata uangnya nggak ada gitu. Uangnya masih saat ini sedang dipinjam oleh debitor gitu. Jadi nunggu dibayarkan dulu, ya tidak mungkin. Jadi itulah yang namanya likuiditas perbankan. Jadi kewajiban-kewajiban jangka pendek, termasuk di dalamnya yang gaji karyawan, kayak gitu dan seterusnya. Selanjutnya adalah leverage ratio, yaitu rasio untuk menilai seberapa besar dana yang diberikan oleh pemegang saham atau owner dibandingkan dengan dana yang diperoleh dari pinjaman dari pihak kreditor. Leverage ratio ini artinya biaya penyertaan modal yang diberikan oleh owner atau pemilik, jadi seluruh pemegang saham itu, dibandingkan dengan perbandingan kredit perbankan, kredit pinjaman modal yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, activity ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen dalam menggunakan sumber dayanya. Semua rasio aktivitas melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aset yang dimiliki. Sementara rentability ratio, rasio ini digunakan untuk menilai tingkat efektivitas manajemen yang dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan. Jadi ini adalah beberapa dari analisis rasio keuangan yang mungkin menjadi slide terakhir untuk pertemuan kedua kali ini. Saya ingatkan sekali lagi, hari ini kita ada tugas individu, yakni meresum perbedaan antara obligasi dan saham. Jadi silakan dibedakan itu, bikin kolom misalnya berdasarkan waktunya, berdasarkan keuntungan yang diperoleh, berdasarkan risikonya, berdasarkan hak dan kewajibannya, itu seperti apa antara saham dan obligasi. Dan di pertemuan ketiga nanti, yang presentasi masih saya saat ini nanti ya, di pertemuan ketiga, tapi di pertemuan keempat mulai teman-teman mahasiswa. Jadi silakan mulai hari ini kalian nantinya membentuk kelompok sebanyak 8. Kita nanti presentasi 4 kelompok pertama sebelum UTS dan 4 kelompok berikutnya setelah UTS. Pastikan kalian bisa mengeksploitasi atau mengeksplorasi ya, membuat presentasi yang baik nanti, dan untuk mempermudah diskusi saat presentasi itu dilakukan lewat WhatsApp, jadi grup WhatsApp saja, jadi tidak sampai kesulitan e-learning, karena rata-rata e-learning kalau pagi hari itu sudah sangat sulit untuk diakses. Saya kira itu dulu kurang lebihnya kita bahas di grup WA, dan kita cukupkan sekian, kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.